Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Makassar memiliki sekitar 27% atau 389.591 pemuda. Angka yang cukup fantastis untuk kota Makassar dalam upaya mengembangkan potensi para pemuda. Sebelumnya pada 2017 lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendaulat kota Makassar sebagai salah satu kota layak pemuda. Hal ini tentunya mendorong pemerintah kota Makassar menyusun strategi dalam membangun pemuda yang cerdas dan kreatif. Tantangan kali ini adalah adanya bonus demografi yang cukup pesat. Pemerintah tentu memiliki peran penting melihat potensi para pemuda yang dapat dioptimalkan dalam menghadapi bonus demografi. Persoalan pemuda menjadi tantangan yang harus segera diatasi, sehingga Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Namun, untuk memudahkan dalam melakukan pendataan pemuda di kota Makassar, dianggap penting untuk membentuk sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan kepemudaan. Sesuai dengan regulasi pemerintah terkait penyelenggaraan sistem informasi kepemudaan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2019 tentang kepemudaan, serta sistem informasi kepemudaan juga diatur dalam Peraturan Wali Kota tahun 2023. Lantas, bagaimana pola integrasi data pemuda yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Makassar sebagai langkah awal mendata pemuda di Kota Makassar? Tujuan integrasi data kepemudaan yakni 1. Menciptakan ekosistem data kepemudaan yang aman, terintegrasi, dan berintegritas. 2. Meningkatkan kepedulian pemuda terhadap urgensi data kepemudaan. 3. Membangun sinergitas antar pemangku kebijakan terkait data kepemudaan. Adapun konsep integrasi data kepemudaan, yang pertama adalah data center kepemudaan. 1. Data center Kota Makassar merupakan data satu pintu tentang segala sesuatu yang terkait dengan kepemudaan di Kota Makassar. 2. Data center ini akan menampilkan dashboard tentang jumlah pemuda berdasarkan demografi wilayah, jenis kelamin, usia, dan pertumbuhan sektor ekonomi UMKM. Konsep kedua adalah program edukasi FGD dan feedback 360. 1. Program ini akan diselenggarakan di 15 kecamatan Kota Makassar. 2. Melibatkan 100 pemuda per kecamatan. 3. Melakukan jajak pendapat dengan 500 pemuda terkait kebijakan kepemudaan dan kegiatan kepemudaan lainnya yang dianggap perlu diinisiasi dan berkelanjutan. Bagaimana kualitas data yang baik dalam sistem informasi kepemudaan? Yang pertama adalah accuracy, yakni apakah informasi data yang diperoleh benar untuk setiap detailnya. Completeness, seberapa komprehensif informasi dari data yang diperoleh. Reliability, apakah data yang diperoleh bertentangan dengan sumber data terpercaya lainnya. Timeliness, seberapa mutakhir informasi data, apakah tetap up to date. Relevance, apakah informasi data benar-benar dibutuhkan. Lantas, bagaimana memperoleh data yang baik? 1. Representatif. Data yang diperoleh dapat mewakili populasi. 2. Objektivitas. Instrumen yang digunakan tervalidasi dan dapat diandalkan. 3. Human instrument. Peneliti menjadi alat pengumpul data atau mewawancarai narasumber secara langsung. 4. Mixed method. Penelitian dan pengembangan berdasarkan pemetaan masalah dan kemungkinan solusi. Rencana program data center kepemudaan Kota Makassar. 1. Proses pengerjaan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022-2023. 2. Dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun database kepemudaan. 3. Melakukan berbagai kegiatan dan pelatihan guna membangun data awareness. 4. Melakukan proses pengolahan data berdasarkan good data quality. Bagaimana pola kerja Dispora Makassar dalam mengintegrasi data pemuda? Yang pertama adalah melalui aplikasi Taurungka atau aplikasi database kepemudaan Kota Makassar.
Setiap pemuda akan memperoleh QR Code yang dapat digunakan untuk mengakses data kegiatan Dispora Kota Makassar. Pada aplikasi Taurungka akan mendata yakni 1. Data personal pemuda, 2. Organisasi kepemudaan, 3. Wirausaha muda. Yang kedua adalah pemrosesan data. Pemrosesan data yang diperoleh dari aplikasi Taurungka meliputi pembersihan data, yakni data yang salah, rusak, tidak akurat, tidak lengkap dalam salah format. Polanya yakni 1. Pengumpulan data, 2. Pembersihan data, 3. Pengecekan duplikasi. Yang ketiga adalah visualisasi data, memvisualisasikan data yang telah diproses, dianalisis, dan diintegrasikan dengan program kerja dinas, menghasilkan data yang mudah dibaca dan dipahami, yakni 1. Statistik inferensial, 2. Pivot table, 3. Data bercerita. Adapun manfaat dari inovasi program ini yakni yang pertama, peningkatan kualitas hidup pemuda berdasarkan IPP, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Yang kedua, program pembangunan kepemudaan yang tepat sasaran. Yang ketiga, mencegah bencana demografi karena tidak terserapnya pemuda usia produktif karena ketidakmerataan pendidikan dan kurang memiliki keterampilan pada puncak bonus demografi tahun 2030. Keempat, mengoptimalkan terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Adapun hasil dari inovasi program ini, yang pertama, dengan sistem registrasi online, waktu memverifikasi peserta kegiatan jauh lebih cepat dan terdokumentasi. Terlihat hasilnya pada 3.155 pendaftar calon peserta secara online untuk 14 sesi kegiatan bidang pemberdayaan pemuda pada anggaran perubahan 2022. Yang kedua, feedback survei program kerja tahap awal sementara berjalan dengan hasil sementara 850 responden dari 7 program kerja bidang pemberdayaan pemuda pada anggaran perubahan 2022. Yang ketiga, pengembangan aplikasi mobile Taurungka dengan tombol emergency yang dapat digunakan oleh pemuda untuk mengantisipasi adanya keadaan darurat atau melaporkan masalah sosial kepemudaan yang ada di sekitarnya. Dan yang keempat, pembuatan dan pengaplikasian blueprint web visualisasi data, yakni rancangan yang terdiri dari sejumlah tahapan untuk membangun website visualisasi data pemuda Kota Makassar.